Lebih dari 100 tahun yang lalu, permainan bola basket yang kita cintai ini ditemukan. Kalau kamu ingin melihat daftar apa saja perubahan aturan basket dari awal permainan ini ditemukan, maka jawabannya sangat banyak. Basket berkembang dari tahun ke tahun, berevolusi, dan akhirnya berubah menjadi seperti basket yang kita mainkan dan kita lihat sekarang. Namun ada beberapa perubahan aturan yang sangat penting dan krusial dalam sejarah olahraga ini, yang membuat olahraga ini semakin maju, sukses, dan digemari oleh banyak orang. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 8 perubahan aturan basket paling penting dan krusial. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Goaltending. Goaltending adalah sebuah pelanggaran ketika seorang pemain menghentikan atau mengganggu bola yang sedang melambung masuk ke arah ring, baik itu ditembak atau di layup. Larangan goaltending di FIBA dengan NBA sebenarnya berbeda. Di FIBA, bila bola sudah mengenai ring sekali, meskipun masih memantul-mantul, pemain boleh melakukan tap kepada bola dan tidak mendapat pelanggaran. Sedangkan NBA, bila bola yang telah ditembak masih memantul-mantul di daerah ring, maka bola tidak boleh ditap atau diganggu. Peraturan goaltending sendiri terbagi dua, yaitu offensive goaltending dan defensive goaltending. Namun tahukah kamu bahwa di awal penemuan bola basket, pelanggaran goaltending masih belum ditemukan. Namun muncul satu pemain bernama George Mikan. Dia adalah seorang center yang saat itu masih bermain di NCAA untuk tim DePaul University di awal 1940-an. Ia sangat dominan dan tinggi, sehingga ia sering menepis bola yang ditembak ke arah ring. Hal ini pun membuat olahraga basket menjadi tidak seimbang. Ia pun membuat NCAA dan NBA mengaplikasikan aturan defensive goaltending pada tahun 1944. Sebaliknya untuk goaltending yang dilakukan pemain offense, baru diterapkan di NBA pada tahun 1956. Hal ini karena pemain bernama Will Chamberlain, yang sangat dominan juga, sehingga ia bisa langsung memasukkan bola yang sedang ditembak oleh rekannya. Zone defense. Zone defense memang salah satu cara bertahan yang menuai banyak kontroversi. Bahkan Liga DBL pun tidak memperbolehkan pemain menggunakan zone defense. Hal ini tidak lain karena untuk membuat permainan basket bisa menjadi lebih seru. Saat zone defense diterapkan oleh sebuah tim yang punya center dengan badan dan lompatan yang sangat tinggi, hal itu memberikan keuntungan sangat besar. Dan center tersebut hanya tinggal menunggu di bawah ring. Kedua pemain di sisi kanan dan kiri pun juga masih bisa melakukan helping. Jadi kompetisi basket pun menjadi kurang seru. Di NBA sendiri, sekarang memang diperbolehkan zone defense. Namun pada tahun 1947 dulu, zone defense sempat dilarang. Hal ini ditujukan agar pemain-pemain NBA hanya bisa melakukan man-to-man defense, dan permainan basket menjadi lebih agresif dan menarik. Perubahan ini pun sangat memajukan NBA, di mana scoring menjadi lebih banyak, tempo permainan lebih cepat, dan individual defense menjadi lebih baik. Namun pada awal 2000-an, muncul seorang pemain bernama Shaquille O'Neal, lagi-lagi center yang sangat dominan. Tidak ada pemain yang bisa menjaganya bila menggunakan man-to-man defense, karena lawan dipaksa menjaga Shaq dengan satu pemain saja. Akhirnya, zone defense pun diperbolehkan lagi pada 2001 untuk meredam Shaq, sehingga pemain di sayap bisa melakukan helping ke Shaq, dan berfokus ke pemain-pemain lain selain center. Shot clock 24 detik. Perubahan aturan ini bisa terbilang sebagai salah satu yang paling krusial dari antara yang lain. Sebelum ada aturan shot clock, seorang pemain bisa mendribble bola selama mungkin tanpa ada batasan waktu. Itu artinya, seorang tim bisa mencetak satu angka saja, kemudian mendribble bola tanpa menembaknya lagi sampai waktu habis. Gaya permainan ini tentu membuat basket menjadi sangat tidak seru, dan fans pun benci melihatnya. Yang paling parah terjadi pada tahun 1950, di mana saat itu Pistons berhasil menang dari Lakers hanya dengan skor 19-18. Hal ini karena kedua tim tak ada yang mau menembak bila mereka sedang unggul. NBA pun akhirnya menerapkan aturan shot clock pada tahun 1954. Aturan ini pun meningkatkan tempo kecepatan bermain. Terbukti dari angka rata-rata poin yang dicetak satu tim meningkat drastis satu musim sejak diterapkan aturan ini. Bayangkan saja bila tak ada aturan ini, mungkin kita tidak akan melihat basket sekarang karena akan sangat membosankan. Daerah 3 second. Bila kamu berada 3 detik di daerah ini tanpa ada penjagaan dari lawan, kamu akan dikenai pelanggaran 3 second violation. Pada saat di awal-awal NBA, daerah ini hanya selebar 1,8 meter saja. Sangat kecil. Namun kembali lagi, karena ada center George Mikan saat itu,
ia bisa dengan mudah memasukkan bola di bawah ring tanpa mendapatkan pelanggaran. Karena lebar daerah 3 second hanya 1,8 meter saja. Akhirnya, NBA memutuskan untuk memperlebar daerah 3 second menjadi 3,6 meter pada tahun 1951. Namun muncul lagi Wilt Chamberlain, yang jauh lebih dominan dari George Mikan, sehingga memaksa NBA lagi-lagi memperlebar daerah 3 second menjadi 4,8 meter pada tahun 1964. Ya, hanya satu tujuan diterapkannya aturan 3 second ini, yaitu untuk meredam center-center yang terlalu dominan, seperti Mikan dan Wilt Chamberlain tadi. Bila tidak ada aturan ini, mungkin center tidak akan ada yang suka menembak sekarang, karena mereka bebas menunggu selama apapun di bawah ring dan memasukkan bola dengan mudah. Garis tembakan 3 angka. Zaman dahulu, belum ada tembakan 3 angka yang membuat permainan basket ini menjadi sangat seru. Kita tahu bahwa zaman dulu, NBA selalu didominasi oleh pemain-pemain center yang hebat. Bila sebuah tim punya center yang sangat tinggi dan dominan, akan sangat susah mengalahkannya. Hal ini membuat pemain-pemain kecil menjadi tidak terlalu terkenal, meskipun sebenarnya mereka juga hebat. Untuk merevolusi permainan basket dalam hal offense, dan ingin melibatkan semua pemain yang ada di lapangan, tidak hanya center saja, NBA pun menambahkan garis tembakan 3 angka pada tahun 1980. Hal ini pun membuahkan hasil. Satu persatu muncul penembak 3 angka hebat, mulai dari Larry Bird, Reggie Miller, Ray Allen, dan sekarang Stephen Curry. Permainan basket menjadi jauh lebih seru. Bahkan di era sekarang pun, gaya permainan NBA pun mulai berubah akibat adanya garis tembakan 3 angka ini. Terbukti bahwa sekarang, center pun dituntut untuk bisa menembak 3 angka. Padahal zaman dulu, tugas center hanya fokus dalam rebound atau scoring di dekat ring. Flagrant foul. Adanya aturan ini adalah akibat tim Bad Boys Detroit Pistons pada era pertengahan 1980-an. Tim tersebut memang terdiri atas pemain-pemain yang bertalenta, seperti Isiah Thomas, Joe Dumars, Dennis Rodman, Bill Laimbeer, John Salley, Rick Mahorn, dan masih banyak lagi. Terbukti, mereka menjadi juara 2 tahun beruntun pada 1989 dan 1990. Namun mereka juga tim yang sangat kasar. Mereka rela melakukan apapun untuk mencegah lawannya drive ke dalam. Kalau kamu bandingkan era NBA sekarang dengan yang dulu, NBA yang dulu jauh lebih fisikal. Untuk mencegah Pistons melakukan hal seperti ini, pada tahun 1991, NBA menerapkan aturan flagrant foul. Aturan ini tidak hanya sekadar pelanggaran yang memberikan free throw, namun bisa membuat pemain tersebut dikeluarkan dari pertandingan. Dan terbukti akhirnya, fisikalitas NBA di era 1990-an ke atas mulai berkurang dan permainan basket semakin cantik untuk dilihat. Handshake. Bila kamu tidak tahu handshake adalah metode yang dilakukan pemain bertahan untuk mengarahkan atau mendorong pemain offense agar lebih susah saat melakukan drive ke dalam. Hal ini biasanya dilakukan dengan mendorong di bagian pinggul. Akibatnya, pemain offense kurang mendapatkan kebebasan saat melakukan drive, karena banyak handshake yang seharusnya merupakan pelanggaran. Handshake paling terkenal dilakukan oleh Bad Boys Detroit Pistons, juara 2 kali beruntun yang terkenal sangat fisikal dan sangat kasar, dan sangat mahir menggunakan handshake saat defense. Banyak tim lain yang protes terhadap gaya main mereka yang terlalu fisikal. Handshake pun akhirnya baru dilarang sepenuhnya pada tahun 2004 dan sampai sekarang. Foul baiting. Ya, perubahan yang baru saja diterapkan musim 2021-2022 ini juga terbilang sangat krusial. Meskipun handshake sudah tidak diperbolehkan dengan tujuan memberi kebebasan bagi pemain offense untuk drive ke dalam, namun pemain NBA juga tak kehilangan akal saat scoring. Banyak pemain-pemain yang sengaja memancing fake dan melompat ke arah defender, namun justru mendapatkan hadiah free throw. Banyak pemain yang sengaja menjulurkan kaki saat menembak, namun justru mendapatkan free throw. Banyak pemain offense yang sengaja merangkul tangan defender, namun justru pemain offense tersebut mendapatkan free throw. Kemampuan foul baiting ini dikuasai oleh pemain-pemain seperti James Harden, Trae Young, Luka Doncic, Dwayne Wade, dan masih banyak lagi. Akibatnya, banyak orang yang menganggap wasit memberi foul yang jelek. Hal ini juga membuat pemain-pemain tadi mendapatkan free throw yang sangat banyak. Terparah James Harden yang pernah mencatatkan hampir 12 free throw setiap game. Dan sejak peraturan ini diterapkan, akhirnya NBA pun menjadi lebih baik. Pelanggaran-pelanggaran jelek yang diberikan wasit pun berkurang, dan NBA pun menjadi semakin menarik. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia.
Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.